Novel Asam Manis Stella, episode 48. Stella masih membayangkan kejadian tadi yang begitu singkat. Karena malam sudah mulai larut, semuanya sudah masuk kamar, dan Stella pun mulai mencoba memejamkan matanya. Mungkin salahnya juga, karena terlalu ikut campur urusan mereka. Keesokan paginya, semua berjalan seperti biasanya. Kak Anggun sudah terbangun dan duduk di ruang tengah. "Kak, maafin aku ya soal kejadian semalam. Aku janji gak akan melakukannya lagi. Aku masih mau kerja di sini, Kak." "Kamu yakin masih mau kerja sama aku?" "Iya Kak, aku mau," jawab Stella dengan nada penyesalannya. "Ya sudah, aku hanya gak mau di tempat ini ada pertikaian. Kita sama-sama orang Indonesia yang mengadu nasib di Qatar. Harusnya bisa lebih kompak, bukannya saling menjatuhkan." "Iya Kak, aku mengerti." Suasana pagi ini mulai membaik dan mulai berjalan normal kembali. Namun, karena mood Kak Anggun yang memang tidak bisa ditebak, dia pun mulai mempermasalahkan lagi konfliknya dengan Tuan Karim. Hal ini gak boleh dibiarkan, semuanya harus selesai dan jelas. "Stel, hari ini kita ke kantor lagi ya." "Oke Kak, bawa berkas-berkas kemarin ya." "Iya, siap." Jam 9 pagi, Kak Anggun dan Stella sudah sampai kantor dan menemui Tuan Karim. Akhirnya mereka membuat kesepakatan untuk karyawan yang menggunakan visa Tuan Karim tetap ikut dengannya. Sementara Stella akan diurus perpindahan visanya ikut visa Kak Anggun. Namun, sepertinya pihak kedutaan mempersulit itu. Status Stella pun tidak jelas. Kak Anggun masih berusaha menghubungi rekannya yang biasa mengurus berkas-berkas ke kedutaan dan masih menunggu hasilnya. Mungkin 2 minggu maksimal 1 bulan status Stella akan jelas ke depannya. Tapi ada saja masalah. Tuan Karim tetap meminta Stella bekerja dengannya saja. Stella sangat bingung kala itu dengan sikap Kak Anggun yang kadang tidak jelas. Sementara Tuan Karim memintanya mengurus karyawan yang ada di bawah naungannya, karena dia juga baru saja mendatangkan pekerja dari Filipina. Mungkin Kak Anggun tidak mau ambil pusing, dan dia selalu saja mencari cara untuk memulangkan Stella ke Indonesia. Tanpa menunggu lama, akhirnya Stella memutuskan untuk ikut bekerja dengan Tuan Karim. Karena itu peluangnya untuk tetap tinggal di Qatar, dan visa tetap berlaku. Kak Anggun sudah tidak peduli dan merasa bahwa dirinya akan tetap maju walaupun tak ada Stella yang membantunya. Hari itu, Stella sudah mengemas semua barang-barangnya ke koper dan pergi menuju kantor Tuan Karim. Ada asisten Tuan Karim yang sudah menjemputnya, Kang Teddy, sebutan bagi yang lain karena dia orang Indonesia juga yang berasal dari Bandung. Dia dulunya juga karyawan yang dibuang ke Anggun dan dipekerjakan kembali oleh Tuan Karim. Kang Teddy sudah menginfokan ke Stella kalau Stella nantinya akan membantunya mengurus para karyawan naungan Tuan Karim. Stella akan tinggal bersama karyawan yang lain di mes. Tuan Karim sudah menyewa sebuah rumah untuk para karyawan wanita, termasuk Stella. Malam itu,
sudah ada 2 karyawan baru yang datang dari Filipina, dan Stella menyapanya. Jose dan Maria namanya. Mereka bercerita, Tuan Karim telah menjemputnya di bandara sore ini, dan nantinya mereka akan bekerja. Mungkin terdengar agak menyedihkan, tapi rata-rata sepanjang Stella bekerja dan tinggal di Qatar, untuk semua pekerja, baik sebagai asisten rumah tangga maupun sekedar bersih-bersih rumah, sebagai pekerja harian pun, mereka hidup dengan layak dan kebutuhan mereka semua terpenuhi. Tak heran, orang-orang yang sudah merasakan bekerja di luar negeri, terutama Qatar, rasanya akan betah dan ingin kembali jika sudah habis masa kontrak. Gaya hidup mereka pun glamor dan branded. Mungkin di Indonesia mereka akan dianggap sebagai orang berduit. Stella pun merasakan hal yang sama. Dirinya bisa mendapatkan gaji yang wah, dan itu 2 kali lipatnya dibandingkan kerja di Indonesia. Sebisa mungkin Stella mencoba bertahan, namun keadaan dan situasi yang membuat tidak nyaman. Baru semalaman tinggal di mes, tapi Stella sudah dihadapkan dengan masalah baru. Tak sengaja, Stella menemukan sebuah kotak berisi kondom. Sontak Stella kaget dan langsung menanyakan kepada Tuan Karim. Awalnya Tuan Karim tidak mau cerita, namun karena Stella selalu memaksanya, akhirnya dia pun mengaku kalau dirinya sudah berhubungan badan dengan salah satu pegawai. Sontak Stella kaget dan marah. Kenapa tempat tinggal mereka dijadikan tempat berzina? Tuan Karim meminta maaf. Namun itu tak bisa dibiarkan. Stella merasa tidak aman di sana dan memutuskan untuk tetap pulang ke Indonesia. Lama-lama aku bisa gila di sini dan mungkin akan terjerumus, ucap Stella dalam hati sambil memasukkan baju-bajunya ke dalam koper. Dan ternyata wanita yang telah dipakai Tuan Karim adalah Tete Ayu, orang yang dia kenal dan dahulu juga pegawai Kakak Anggun yang telah kabur dan memutuskan pergi dari tempat Kak Anggun. Jadi, selama ini Tete Ayu telah disembunyikan oleh Tuan Karim. Dicukupi segala kebutuhannya, namun terkesan menjadi simpanan Tuan Karim. Tuan Karim memang masih single, tapi dia sudah banyak modus dengan para pekerja wanitanya. Sebelumnya, Kang Teddy sudah merayu Stella untuk tetap tinggal dan bersabar. Tapi, niat Stella sudah bulat, dan dia tidak ingin ikut campur lagi urusan mereka. Tuan Karim pun pasrah, dan sudah booking tiket pesawat Qatar Airways untuk Stella. Keberangkatan jam 4 sore dari Qatar langsung ke Indonesia. Tuan Karim juga memberikan uang kepada Stella, sambil berusaha membujuk Stella untuk tetap tinggal. Namun, Stella tetap dengan pendiriannya. Keesokan harinya, Tuan Karim menjemput Stella, dan Tete Ayu pun ikut mengantarkan Stella ke bandara. Nanti kalau sudah sampai Jakarta, kabar-kabar ya Stel, ucap Teh Ayu. Iya Teh, nanti aku kabarin. Kamu sudah yakin Stel tidak berubah pikiran? Enggak kok Teh, aku sudah yakin mau pulang. Ya sudah, kalau itu sudah keputusan kamu. Sepanjang jalan, Tuan Karim hanya memandangi Stella dari kaca spion. Sebenarnya Stella masih ingin bekerja di Qatar, namun situasi yang membuatnya tidak betah. Niatnya untuk menetap sirna sudah.
agak kecewa, namun mungkin ini sudah jalannya. Sampai di bandara, Tuan Karim membuatnya mengangkat telepon, mengangkat koper, dan mengucapkan selamat tinggal. Bersambung.